Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarah Al-Makudi lil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita sudah ambil pembahasan tentang kana wa akhawatuha, sebagiannya ya sudah kita ambil. Sekarang kita ambil lanjutannya, pelengkapnya. Buka di halaman 80 ya. Qauluhu wa ma tasarrafa minha. Jadi dari kana wa akhawatuha itu ada yang mutasarrif. Apa pengertian mutasarrif? Bisa berubah-ubah. Apa maksudnya berubah? Bisa berubah dari madhi menjadi mudhari menjadi amr. Contohnya kana yakunu kun. Jadi dari akhawat kana yang jumlahnya ada berapa kemarin? Mana dia? Ini ya, jumlahnya 13 ya. Jadi dari yang 13 ini ada yang dia mutasarrif, kana yakunu kun. Nah, jadi dia ada fi'il madinya kana, ada mudhari'nya yakunu, dan ada amarnya yaitu kun. Ya. Ada yang mutasarrif. Yang lain misalkan asbaha yusbihu, asbih, asbaha madi, yusbihu mudhari, dan asbih amr. Sekarang pertanyaannya, kalau kana itu dirubah menjadi fi'il mudhari, apakah dia masih tetap beramal? Apakah dia masih tetap beramal sebagaimana kana di fi'il madi? Begitu juga asbaha, apakah ketika dirubah menjadi mudhari dia tetap beramal? Akan kita lihat sekarang. Lamma dzakara hadhil af'ala bilafdzil madi. Setelah Ibnu Ajurum menyebutkan kata fi'il-fi'il tadi dengan madinya, bentuk madinya, kana, amsa, asbaha itu bentuk madi. Nabbaha hahuna. Ibnu Ajurum memperingatkan kita di sini. Ala anna ma tasarrafa minha. Bahwasanya ma tasarrafa minha. Ada yang mutasarrif dari fi'il-fi'il tadi. Ya, mutasarrif maksudnya apa? Dia punya mudhari dan punya amr. Dari madi menjadi mudhari menjadi amr. Ya'malu amalal madi. Nah, jawabannya dia beramal sebagaimana fi'il madinya. Jadi yakunu itu memberi pengaruh yang sama dengan kata kana. Ya, kun itu juga memberi pengaruh yang sama dengan kata kana. Yusbihu itu memberi pengaruh yang sama dengan asbaha. Begitu juga dengan asbi. Jadi dia beramal. Fayarfa'ul isma wa yansibul khabara, maka dia memarfukan isim, memarfukan mubtada, dan memasukkan khabarnya. Fataqulu yakunu zaidun qa'iman, maka kita katakan yakunu, di sini fi'il mudhari kan, tapi dia tetap beramal zaidun, ya, yakunu zaidun qa'iman, zaidun qa'iman. Kemudian kun muntaliqan, kun di sini juga beramal. Nah, beramal di sini. Mana isim kananya? Berarti ada yang tersembunyi di sini. Ya, yang tersembunyi di sini yaitu domir huwa. Ya, kun ya, huwa muntolikon. Ya, apa namanya? Anta ya, afwan. Kun anta muntolikon gitu. Jadi seharusnya ada anta di sini, tapi karena dia fi'il amr jadi mustatir jadinya. Kun anta muntolikon. Maka di kata kun ini ada domir mustatir, itu adalah isim dari kata kun. Nah, dan muntolikon sebagai khabarnya. Kun anta. Anta itu isim kun. Kemudian muntolikon khabar dari kun. Jadi syahidnya ya, entah dia berubah menjadi madi, berubah menjadi mudhari ataupun amr, kana itu tetap beramal. Wa taqulu aidan yusbihu zaidun muntalikon. Itu juga kita katakan yusbihu zaidun muntalikon. Yusbihu fil mudhari, tapi dia tetap beramal. Wa minhu qaulullah ta'ala fatusbihul ardu mukhdarrah. Di surat Al-Hajj Allah berfirman fatusbihul ardu. Tusbihu di sini akhwat dari kana, ya, dia beramal seperti amalan kana berarti, dan dia berbentuk fi'il mudhari, makanya dia memarfukan mubtada dan memansubkan khabar. Jadi fatusbihul ardu mukhdarra. Taib. Jadi yang dimaksud dengan mutasarrif oleh Ibnu Ajurum di sini bahwasanya dia punya bentuk madi dan punya bentuk mudhari dan punya bentuk amr, dan sama-sama beramal, ya. Jadi walaupun dia mudhari ataupun amr, dia tetap sama-sama beramal sebagaimana di madinya. Contohnya di ayat ini fatusbihul ardu mukhdarratan. Taib. Kemudian wa fuhima min qawlihi wa ma tasarrafa minha anna minha mutasarrifan wa ghairu mutasarrifin.
Dari perkataan Ibnu Ajurum wa matasarrafa minha itu menunjukkan bahwasanya ada dari akhwat kana ini yang mutasarrif, ada juga yang ghairu mutasarrif. Mutasarrif sama ghairu mutasarrif. Apa sebenarnya makna tasarruf di sini? Sebagaimana kita jelaskan tadi, mutasarrif artinya di sini annahu yusta'malu minhul mudhari'u wal amru wasmul fa'ili wasmul maf'uli wal masdar. Bahwasanya yang dimaksud dengan tasarruf di sini bahwa dia bisa digunakan untuk mudhari, amar dan seterusnya, isim fa'il, isim maf'ul dan masdar. Jadi kalau punya mudhari, punya amar itu saja sudah cukup ya. Nggak harus ada isim fa'il dan isim maf'ul, tapi biasanya kalau bisa mudhari dan amar bisa juga isim fa'il, isim maf'ul dan masdarnya. Contohnya kana. Kana itu ada mudhari'nya yakunu, ada amarnya kun, ada isim fa'ilnya kainun, ada isim maf'ulnya makunun ya. Kemudian ada masdarnya kaunun. Ya, jadi lengkap. Mutasarrif namanya seperti itu. Kemudian yang ghairu mutasarrif itu berarti dia hanya punya satu bentuk saja. Alladzi la yusta'malu minhu illal madi. Dia hanya punya bentuk madi saja. Nggak ada mudhari dan amarnya. Wa kulluha mutasarrifatun. Semua akhwat kana yang 13 itu semuanya mutasarrifah illa laisa wa dama. Kecuali laisa dan dama. Fa innahuma lazimani lafdzal madi. Karena laisa dan dama itu harus selalu dalam bentuk madi. Jadi laisa ini madi dia, tapi nggak punya mudhari, gitu ya. Makanya dinamakan fi'il naqis ya. Pernah dengar istilah fi'il naqis? Fi'il naqis itu fi'il yang nggak punya bentuk mudhari dan amarnya, atau salah satu dari 3 bentuk itu tidak ada. Taib. Qauluhu taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik. Wa kadzalika taqulu yakunu Zaidun qa'iman wa kun muntaliqan wa mazala Zaidun qa'iman wa lam yazal Amrun muntaliqan. Ini contoh-contohnya ya. Walan yanfaka Amrun qa'iman walan yabraha Abdullahi dahikan wala ukallimuka madama Zaidun qa'iman ay muddata qiyami Zaidin. Ya, jadi lihat dari contoh-contoh ini, di sini ada yakunu, beramal dia. Kemudian ada kun, beramal juga. Ada mazala. Kemudian lam yazal, ya. Lam yazal. Kemudian ada lan. Bukan ya, walan yanfakka. Lan yanfakka. Kemudian lan yabroha. Kemudian madama. Nah, ini dia akhwat kana semua. Yakunu ya, beramal, kun juga beramal, mazala beramal. Perhatikan kapan kita gunakan ma dan lam. Ya, di sini ada mazala, ada lam yazal. Ya, kalau ma itu kita gunakan ketika madi. Ini zala ini fi'il madi dia. Ya, kalau fi'il mudhari itu yazalu, seharusnya kemasukan lam jadinya majzum bi lam yazal. Jadi lam itu ketika mudhari. Masih ingat bahwasanya akhwat kana itu dibagi menjadi 3, dikelompokkan menjadi 3. Nah, ada yang dengan syarat, ada yang tidak pakai syarat. Ini zala yazalu ini harus pakai syarat dia, harus adanya didahului oleh nafi. Didahului oleh nafi itu bisa ma, bisa lam, bisa la dan seterusnya. Bebas. Ya, di sini kita pakai ma dan lam. Ma itu ketika madi, lam ketika mudhari. Kemudian lan dari kata infakka yanfakku, berarti lan yanfakka. Nah, kenapa pakai yanfakka di sini? Mudhari di sini karena lan itu hanya masuk ke fi'il mudhari. Lam, lan itu kan nafi semua ya. Maknanya nafi. Jadi boleh. Kemudian lan yabroha, boleh juga ma bariha. Itu kalau fi'il madi. Kalau di sini dia fi'il mudhari, jadinya pakai lan. Gitu ya. Jadi menyesuaikan, nanti bisa madi, mudhari. Jadi kalau madi pakai apa, mudhari pakai apa begitu. Dan madama ya. Madama mal masdariyah, kemudian dama. Fi'il madi. Taib. Jadi la ukallimuka madama Zaidun qa'iman, artinya saya tidak akan mengajak kamu berbicara selama Zaid itu masih berdiri. Ay muddat qiyam Zaidin. Muddah artinya waktu. Nah, jangka waktu Zaid itu berdiri. Taib, ini dia pembahasan akhwat kana. Bahwasanya kana itu punya saudara, punya saudari, ada jumlahnya
12 ya, 13 dengan kana. Dan 13 ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang warna kuning itu ya'mal bila syurut, dia beramal tanpa ada syarat, langsung aja ya. Kemudian ada kelompok yang kedua yang warna hijau, itu dia beramal dengan syarat, harus didahului oleh kata negatif. Di sini pakai ma nafiyah, bisa juga pakai la, lan atau lam. Ya, sesuaikan. Kalau lan, lam itu kan hanya masuk ke fi'il mudhari, berarti harus dirubah nih jadi fi'il mudhari. Zala yazalu, infakka yanfakku, fatiha yafta'u, bariha yabrahu. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga yang terakhir hanya satu saja, itu madama, yaitu ya'mal bi syart. Nah, dia beramal dengan syarat. Apa syaratnya? Dia harus didahului oleh ma al-masdariyah az-zarfiyah. Ini namanya ma al-masdariyah. Baik, itu dia pembahasan kana wa akhawatuha. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya pembahasan tentang al-awamil selanjutnya, itu inna wa akhawatuha. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.